Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Nur Karuma dengan NIM 2892150032 dari Prodi Manajemen Kelas dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MPD. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau krain yang berarti pemerintah atau kekuasaan. Abad keempat SM dan ke-6 M atau Derech demokrasi di Yunani. Dalam perkembangan demokrasi secara langsung mulai sulit dilaksanakan karena 1. Tidak adanya tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak. 2. Untuk melakukan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan. 3. Hasil persetujuan secara mufakat sulit tercapai karena sulitnya mengumpul suara dari peserta yang adil. Yang terakhir, ada masalah yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam menyelesaikan masalah tersebut. Demokrasi atas penyaluran kehendakan rakyat yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Untuk negara-negara modern, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena alasannya A. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan. B. Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak. C. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya, sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara. Secara etimologi, banyak ahli yang mengemukakan pengertian demokrasi. Namun, dasar demokrasi selalu mengacu pada rakyat, yaitu pelaksanaan kekuasaan negara ialah wakil rakyat terpilih karena rakyat, yakni segala kepentingannya akan diperhatikan. Cara pelaksanaan kekuasaan negara dengan senantiasa meningkatkan kehendakan rakyat dan memenuhi kehendakan rakyat. Batas kekuasaan negara demokrasi ditentukan dengan sebanyak mungkin, memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal tidak menyimpang dalam demokrasi. Governed of the people, by the people, and for the people. Abraham Lincoln, tahun 1863. Secara substantif terdapat dua prinsip utama dalam demokrasi. Yang pertama, kebebasan atau persamaan atau freedom equality. Yang kedua, kedaulatan rakyat atau people sovereignty. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Pembangunan bentuk pemerintahan menurut Plato yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, mobokrasi atau ohlokrasi. Sedangkan Machiavelli membagi bentuk pemerintah yaitu monarki dan republik. Demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik atau Harry Bermayo. Sistem politik dewasa ini dibagi menjadi 3, yaitu sistem politik demokrasi, sistem politik non-demokrasi atau otoriter, totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan sistem komunitas. Dan yang ketiga ada sistem politik Islam. Prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah pembagian kekuasaan, pemerintah konstitusional, rule of law, pemerintah mayoritas, diskusi, pemerintah umum yang bebas, tidak single partai politik, kebebasan pers, pengakuan terhadap hak minoritas, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara,
kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan dan tanpa paksaan dari lembaga manapun. Merit system bukan poll system dalam penempatan pejabatan pemerintahan, penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi, jaminan terhadap kebebasan individu. Demokratisasi, penerapan kaedah-kaedah atau prinsip demokrasi pada setiap politik ketenagaraan, tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokrasi melalui beberapa tahap, yaitu ada 4. Yang pertama, pergantian dari penguasaan non-demokratis ke penguasaan demokrasi. 2. Pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Yang ketiga, konsolidasi demokrasi. Dan yang terakhir, praktik demokrasi sebagai budaya politik negara. Ada 5 kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokrasi. Yang pertama, penguatan struktur ekonomi yang berdasar keadilan. Yang kedua, tersedia kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan warga negara seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga, kemampanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga. Yang keempat, ada pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi, rasa tanggung jawab kolektif. Yang terakhir, ada rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dan menggunakan sumber-sumber politik yang efisien berkelainan. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi desa atau rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkirkan dari kekuasaan absolut. Demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai dan adil dan menguntungkan bangsa. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila atau kedaulatan rakyat, republik, negara berdasarkan atas hukum pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan prinsip ketuhanan. Demokrasi Barat di Indonesia. Dalam pendatangan Barat, individu adalah makhluk otonom yang bebas sepenuhnya untuk mengejar semua kehendakannya, bahwa individu membentuk kehidupan bersama dengan individu lain adalah karena dorongan rasional untuk memperoleh keamanan dan kesejahteraan yang terjamin. Bukan karena secara alamiah individu ditakdirkan hidup bersama individu lain. Sebaliknya, dalam pandangan Indonesia, individu adalah secara alamiah bagian dari kesatuan lebih besar, yaitu keluarga. Sehingga terjadi perbedaan dalam kesatuan dalam perbedaan. Oleh sebab itu, pandangan bangsa Indonesia adalah bahwa hidup merupakan kebersamaan atau kekeluargaan. Individu diakui dan diperhatikan kepentingannya untuk mengajar yang terbaik baginya, tetapi itu tidak lepas dari kepentingan kebersamaan atau kekeluargaan. Kalau pelaksanaan demokrasi Barat dinamakan sekunder dalam arti bahwa tidak ada faktor ketuhanan atau religi yang mempengaruhinya. Sebaliknya, demokrasi Indonesia tidak dapat lepas dari faktor kebutuhan yang Maha Esa. Sebagai sila pertama Pancasila, meskipun negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI bukan negara berdasarkan agama atau negara agama, namun ia bukan pula negara sekunder yang menolak faktor agama dalam kehidupan bernegara. Dalam demokrasi Barat adalah normal kalau portal politik mengejar kekuasaan, agar dengan kekuasaan itu dapat mewujudkan kepentingannya dengan seluas-luasnya atau the winner takes all. Ia hanya mengakomodasi kepentingan pihak lain, karena kalau itu sesuai dengan kepentingannya. Jika sikap win-win solution yang sekarang juga sering dilakukan di Barat, bukan karena prinsip kebersamaan, melainkan karena faktor manfaat semata-mata. Di Indonesia, berdasarkan Pancasila demokrasi dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat. Jadi dianggap tidak benar bahwa pihak yang sedikit jumlahnya dapat dibuzzer oleh pihak yang benar jumlahnya.
Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia pada prinsipnya menguasakan win-win solution dan bukan karena faktor memanfaatkan semata-mata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.